kasih hari ini teman-teman media sudah hadir. Nah, kami ingin menjelaskan mengenai adanya pemberitaan-pemberitaan di media berkaitan dengan aset-aset Rizky Febian yang sekarang ini masih kita proses dalam laporan polisi di Polda Jabar. Nah, jadi perlu saya sampaikan bahwa ada dua hal yang kami laporkan di Polda Jabar, yaitu pertama berkaitan kendaraan Kijang Innova milik Rizky Febian yang waktu itu dipinjamkan kepada ibunya, gitu ya, dipinjamkan kepada ibunya. Nah, kemudian itu dijual oleh saudara Teddy Pardiana. Nah, kemudian yang kedua mengenai aset uang Rizky Febian yang diperoleh dari hasil Rizky Febian manggung di Inet TV sejumlah lebih kurang 5,4 miliar yang transfer uangnya itu sesuai dengan perjanjian itu ditransfer ke rekening atas nama Lina almarhum. Jumlahnya lebih kurang 5,4 miliar. Nah, uang 5,4 miliar ini diantaranya dibelikan satu rumah kos yang di Bojong Soang yang dibeli dengan harga 2 miliar dan satu lagi rumah Villa Bandung Indah seharga 1,4 miliar, di mana rumah Villa Bandung Indah ini sudah dijual lagi dengan harga 1,5 miliar. Nah, apa yang dipersoalkan oleh Rizky Febian laporannya? Nah, itu karena rumah kos itu diaku oleh saudara Teddy, padahal itu jelas-jelas adalah milik Rizky Febian. Nah, itu bisa dibuktikan dari keterangan saksi yang dulu asistennya almarhum Lina bahwa itu memang dibeli dari uangnya Rizky Febian. Nah, kan gitu. Nah, kalau umpamanya pihak Teddy Pardiana mengatakan bahwa oh itu dibeli sebelum menikah dengan almarhum Lina, tapi jangan dibaca hanya sebatas itu gitu ya. Karena maaf bahwa Teddy Pardiana itu sudah mempunyai hubungan khusus dengan Lina Jubaida itu jauh sebelum membeli rumah kos dan rumah Villa Bandung Indah. Nah, itu bisa kami buktikan dari keterangan saksi waktu perceraian antara Kang Sule dengan Lina. Nah, jadi tidak ada sama sekali ini berkaitan dengan warisan dari almarhum Lina, tapi khusus berkaitan dengan uang pribadinya Rizky Febian. Nah, kemudian kalau umpamanya kita ingin runut ke belakang, nah saya pengen saudara Teddy Pardiana jujur gitu ya, dia kapan mulai ada hubungan khusus dengan saudari Lina waktu itu? Apakah sebelum beli rumah kos dan beli Villa Bandung Indah itu, atau justru baru setelah bercerai dengan Kang Sule? Nah, kita minta dia jujur gitu. Nah, kemudian kalau toh dia merasa punya uang untuk membeli itu, nah sekarang coba jujur juga, dia punya uang dari mana? Apa pekerjaan beliau itu waktu di Amerika dan waktu di Indonesia, waktu bersama dengan apa pekerjaannya, berapa penghasilannya, kan gitu. Nah, jadi kita harus clear gitu ya. Nah, jadi janganlah kita menzolimi keluarganya Kang Sule. Kang Sule itu istrinya sudah direbut, nah sekarang hartanya juga mau direbut juga, harta Iki juga. Apa nggak malu itu Iki? Maaf, bukan Iki. Apa nggak malu itu saudara Teddy Pardiana? Kan gitu. Nah, ini tolong kita juga harus memberikan penjelasan kepada masyarakat. Jangan sampai ini terbentuk opini seolah-olah Rizky Febian yang yang zolim kepada Teddy. Padahal justru sebaliknya menurut hemat kami saudara Teddy Pardiana yang zolim kepada keluarganya Kang Sule. Kan gitu. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa tidak benar sama sekali gitu bahwa rumah kos dan segala macam itu adalah milik Teddy Pardiana. Itu jelas dan nyata adalah milik Rizky Febian. Nah, nanti berkaitan dengan bagaimana kami waktu itu pertemuan dengan saudara Teddy Pardiana yang didampingi oleh kuasanya. Jadi Pak Abdurrahman itu waktu itu membuat surat pernyataan. Nah, ini beliaunya Pak Abdurrahman ada di sini dan waktu itu seingat saya Pak Abdurrahman membacakan pernyataan itu yang salah satu isinya adalah rumah kos itu adalah milik Rizky Febian yang dibeli dari uang yang dari Inet itu. Dan waktu itu dikonfirmasi oleh Pak Abdurrahman bahwa
apakah dia keberatan dengan pernyataan dan dia menyatakan itu bahwa benar pernyataan itu dan tidak disangka oleh yang bersangkutan. Nah, jadi saya kira itu yang mungkin saya sampaikan. Nanti silakan mungkin Pak Dorman nanti menambahkan biar nanti ini bisa lurus pemberitaannya, jangan sampai nanti keliru. Dan saya mohon juga kalau ada dari tim Cumi-Cumi maupun dari Lambetura itu ada pengakuan secara ada di medsos, TEDI itu mengakui bahwa itu rumah kos adalah dibeli dari uang Rizky Febian. Nah, tolong juga itu dicari ininya untuk bisa ditayangkan juga, biar nanti kita bisa kilas balik. Jadi jangan sampai dia dulu dia mengatakan itu mengakui milik Iki, nah sekarang ngomongnya beda lagi, karena hanya berdasarkan bukti-bukti formal seolah-olah dia yang bersalah dengan pihak penjual. Saya kira itu aja sementara, nanti silakan Pak Bruno untuk menambahkan. Mangga, Kang Bruno. Terima kasih. Saya itu menangani kasus perceraian almarhum Lina, itu pengajuan gugatan terhadap Kang Sudisna. Nah, dalam proses perceraian itu almarhum menyampaikan itu beberapa aset dan beban yang harus dia tanggung berkaitan dengan ada dana masuk yang harus diolah sama almarhum untuk memberikan kebahagiaan buat anaknya itu dalam bentuk pembelian beberapa aset. Jadi saya bagi dua ya, penjelasan almarhum itu tentang masalah aset dari Kang Sule dan itu dari Rizky Febian. Nah, yang dari Kang Sule itu tanah 2 hektar yang ada di Pengalengan, kemudian ruko yang ada di Panyawangan dan rumah yang ada di Panyawangan juga. Nah, itu murni itu sumber dananya itu dari Kang Sule. Nah, kalau yang 5,4 itu memang sumber dananya itu dari kontrak antara Rizky Febian dengan Net TV. Nah, itu masuk dana itu di situ. Nah, penjelasan dari almarhum untuk yang sumber dana dari Rizky itu yang masuk ke rekening beliau itu dibelikan untuk kos-kosan, itu nilainya sekitar 2 miliaran kalau nggak salah. Kemudian itu membeli rumah yang ada di Villa Bandung Indah. Nah, itu jelas penjelasan itu, dan waktu itu juga kita buatkan catatan-catatan berkaitan dengan aset yang ada. Jadi kalau dibilang itu bahwa itu dibeli oleh Teddy, nah sumber informasi itu saya nggak pernah mendengar itu. Yang ada adalah bahwa pada waktu almarhum itu meninggal, Teddy itu datang ke tempat saya, itu didamping berikut Putri Delina sama asistennya Bella, itu siapa? Ade ya? Ya, Ade. Kemudian ada di antara supirnya itu Pak Ecet. Nah, itu menyerahkan, pengen dibuatkan serah terima aset. Makanya pada waktu itu kita buatkan aset itu serah terimanya. Ya. Nah, itu ada dokumentasinya. Nah, itu pasti ada, mestinya ada di AD itu, karena AD yang mendokumentasikan waktu itu. Bukan hanya itu, tapi juga ada rekaman dan videonya itu, Pak. Ya. Nah, dari penjelasan Teddy itu jelas-jelas bahwa dia menunggu Rizky Febian untuk datang ke Bandung dan diantar ke notaris untuk menandatangani akta jual beli berkaitan dengan kos-kosan dan rumah yang ada di Villa Bandung Indah. Jelas itu ininya kan. Makanya kita buatkan catatan di notulensinya itu. Jadi kalau sekarang kemudian muncul opini itu milik Teddy, dibeli sebelum pernikahan, saya rasa itu bisa terbantahkan karena penjelasan dari almarhum itu jelas tidak pernah menjelaskan bahwa sumber dana pembelian kos-kosan itu dari Teddy. Ya. Saya nggak pernah mendengar cerita itu. Nah, saya rasa itu Pak Bayun. Jadi untuk klarifikasinya itu.